Bapak Ibu, para robo, ramani, upasaka, upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, selamat pagi, itu Namo Buddhaya. Pertama kali Bante berkesempatan mengisi di wihara ini, yaitu Dhamma Caku ya. Ya, walaupun Bante sudah sering, hampir 3 kali sempat ke sini, jadi sudah kenal sama Ramani, sama siapa? Ya, Pak Bon, dan juga baru tadi kenal sama Romo Rojali. Tapi namanya beliau sudah tahu dari lama. Ya, jadi Bante merasa bahagia karena mendapat kesempatan untuk menyampaikan anusasana. Tadi di awal Bante sudah mengambil yaitu Kalena Dhamma Sawanang Etang Manggalam Utamanti. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Jadi pada hari ini Bante akan mengambil yaitu dari Buddha Wibhaga, jadi termasuk kelompok 5. Jadi Buddha Wibhaga ini buku yang memang dicetak dari beberapa buku-buku yang lain, lalu dikumpulkan, lalu dipilah-pilah menjadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada hari ini saya ingin mengambil kelompok 5, yaitu di sini ada disebut Pancakanda. Jadi 5 kanda, 5 kekuatan Dhamma yang merupakan kekuatan, yaitu yang biasa disebut Pancakanda. Nah, di dalamnya ini ada 5 pokok, yaitu kata-kata atau 5 pegangan, maka disebut 5 kanda. Pertama yaitu sada, mengenai keyakinan. Yang kedua wirya, semangat. Yang ketiga yaitu sati. Yang keempat samadhi, dan yang terakhir nomor 5 adalah panya. Nah, jadi ini semua kelompok 5 ini merupakan dhamma yang akan merupakan kekuatan. Ya, jadi Bante akan jelaskan yang pertama yaitu sada. Sada sini mengacu kepada keyakinan. Kita sebagai umat Buddha sudah semestinya yakin apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Kenapa pertama dia menjelaskan tentang dukkha, tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi kalau awal-awal kita baru belajar Dhamma, kita akan merasakan, loh ini kok baru belajar kok yang ditampilkan duka, penderitaan. Kenapa ya? Tidak seperti yang lainnya baru masuk surga, ya, baru neraka belakangan. Tapi di sini enggak. Sang Buddha ajarkan kenapa duka. Nah, justru ini karena duka yang dijelaskan oleh Sang Buddha ini sangat jelas, 4 kesunyataan mulia ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi semua makhluk hidup yang namanya manusia, dia akan mengalami yang disebut duka. Senang maupun tidak senang, ini pasti akan dialami. Jadi duka itu salah satunya yaitu hidup ini tidak memuaskan. Apa yang kita inginkan tidak terpenuhi adalah duka. Berpisah dengan yang dicintai, duka juga. Berkumpul dengan orang-orang yang pembenci dan sebagainya, duka juga. Nah, ini yang disebut duka pertama. Namun Guru Agung kita mengajarkan bahwa duka ini tentu ada sebabnya. Sebabnya apa? Kita ambil contoh sebagai manusia, karena manusia ini adalah anicca, tidak kekal. Jadi lahir, hidup, tua, ya kan, sakit-sakitan,
terakhir marana dhammomhi. Tadi telah dibacakan di Abinhan Pacawekanapana, yaitu meninggal. Jadi lahir, tua, sakit-sakitan, dan meninggal. Loh, ini kan semua orang tahu, belum tentu. Kalau di Buddhis, taunya seperti apa? Ya kita dijelaskan ada hukum sebab dan akibatnya. Maaf kalau ajaran yang lain tidak tahu ada atau tidak, yang jelas jarang pernah Bante dengar gitu ya. Jadi yang cukup jelas dijelaskan ini yaitu sebabnya ada. Sebab karena kita punya orang tua baru kita muncul kan begitu. Kecuali Gokong tahu ya. Tahu? Pernah mau Sun Gokong? Itu lahir dari batu. Jadi tidak akan berproses dia. Dia hidup selamanya, orang kuat tidak bisa mati gitu. Ya jenis Gokong, yaitu versi dari Tiongkok. Ceritanya Tom Sancong mau cari Dhamma, belajar Dhamma ke barat. Kalau di Tiongkok ke barat itu adalah ke India. Nah kembali lagi ke cerita tadi, kenapa dia ajak banyak rintangan, dan yang nyata ketika kerajaan Sriwijaya muncul pertama kali di Indonesia, di Sumatera itu, I Ching seorang yang tokoh, kira-kira sebelum Tom Sancong itu, dia itu kenapa ke selatan, kalau dari Tiongkok nih ke Asia itu ke selatan dia. Karena rintangannya sedikit, bisa melalui pulau, turun dari Tiongkok selatan ke Vietnam, Vietnam bisa ke Myanmar, Thai, Malaysia, turun lagi Singapura, nah nyebrang dikit udah sampai di kerajaan Sriwijaya. Bahkan beliau itu belajar agama Buddha di Sriwijaya. Dikisahkan itu sampai puluhan tahun. Nah, jadi kalau cerita di Gokong itu memang beliau Tom Sancong itu maunya ke barat. Tapi di sana rintangan kan banyak ya. Ada yang harus dilalui gurun pasir yang ekstrim. Ada yang terakhir menjelang masuk ke India itu, dia harus melewati gunung Himalaya. Itu gunung yang sangat dingin dan bisa beku kita di sana. Nah, itu sekilas ya. Nah, sedangkan di sini yang namanya sada, kita kembali lagi ke sada keyakinan ini, sedangkan Sang Buddha sudah menjelaskan tentang tadi dibaca Dhammanusati, datang dan buktikan ehi pak siku. Jadi umat Buddha memiliki keyakinan bukan sekadar ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan sih boleh, tidak salah. Tapi alangkah baiknya datang sendiri dan buktikan. Nah, terkait dengan apa yang disebut di Dhammanusati ini, kita flashback ke belakang dulu, cerita Kalama Sutta. Mungkin beberapa ada yang tahu ya, terutama ini anak-anak SMA pasti tahu ya. Kalama Sutta, suatu penduduk di Kalama Sutta itu ketika itu ada beberapa ajaran. Semua mengatakan ajaran mereka itu benar, bagus. Yang lainnya jelek. Nah demikian pula yang lainnya sama juga. Ajaranku yang paling benar, yang lainnya tidak benar. Kalau reklamo seperti kecap, semua mengatakan kecap nomor 1 ya. Kalau berani bikin kecap nomor 2, tidak ada yang beli. Ya, secara umum, kecap nomor 1. Ya kan? Nah, kira-kira begitu. Lalu, penduduk Kalama ini bingung. Mana sih ajaran yang paling benar? Semua mengatakan dirinya benar. Lalu dia ketemu dengan Sang Buddha, lalu ditanya. Sang Tathagata diceritakan pengalaman dia. Tolong tunjukkan kepada kami mana sih ajaran yang benar. Nah, di sini dengar baik-baik ya apa yang Sang Buddha katakan. Sang Tathagata mengatakan, wahai kau penduduk suku Kalama, apabila itu ajaran, bila dipraktekkan, kalian merasa bahagia, tidak merugikan dirimu, juga bahagia buat makhluk lain, tidak merugikan makhluk lain. Saya ulangi ya. Ajaran itu apabila dilaksanakan, dipraktekkan, akan membuat dirimu bahagia. Demikian pula
makhluk lain bahagia. Tidak membuat dirimu menderita, juga tidak buat menderita makhluk lain. Terimalah itu. Paham ya? Terimalah itu ajaran itu. Yang kedua, apabila dipraktekkan, dilaksanakan, ajaran itu membuat dirimu menderita, juga membuat makhluk lain menderita, tidak membuat dirimu bahagia, apalagi makhluk lain tidak bahagia, tinggalkan itu. Ya, jadi paham di sini. Kenapa Sang Buddha tidak mengatakan, wahai kau penduduk Kalama, ikut tidak ajaranku, Sang Tathagata yang paling hebat. Beliau seorang yang bijaksana, yang luar biasa. Sedangkan walaupun beliau andai kata mengatakan seperti itu, beliau tetap tidak akan mau. Kenapa? Karena Sang Tathagata, seorang yang bijaksana ini, memiliki pandangan yang sangat luas. Jadi, walaupun berbeda ajaran dengan yang lainnya, beliau tidak pernah mencela ajaran orang lain. Apalagi mau memaksa, jangan ikut sana, ikut sini aja. Ya kan? Apalagi, maaf, di sini ikut pasti masuk surga. Nah, no. Ya, no, datang sendiri dan buktikan. Kenapa? Beliau seorang yang bijak. Beliau tidak mau mengajarkan orang itu asal percaya begitu aja. Tidak. Silakan mau datang sendiri membuktikan. Tadi seperti tadi. Berarti tidak mengharuskan penduduk Kalama itu semua ikut beliau. Tidak. Jadi diserahkan kepada mereka ini, suku Kalama ini, bagaimana dia dengan jeli bisa memilih yang nama ajaran benar, mana yang tidak benar. Ya, jadi ini yang ada di Kalama Sutta. Nyambung lagi cerita tentang keyakinan, itu juga ada salah seorang upasaka, tapi sebelumnya belum menjadi upasaka. Dia memiliki seorang guru hebat juga, guru spiritual begitu ya. Nah, lalu ketemu dengan Sang Buddha, jadi bincang-bincang mengenai Dhamma. Akhirnya anak ini tertarik dan ingin berguru. Sang Tathagata, saya ingin menjadi muridmu. Lalu Sang Tathagata menjawab, tidak mengiyakan, tidak. Ya, jadi mungkin jawabannya ya belum waktunya. Terus kedua kalinya datang lagi. Tetap dia ngotot minta agar diterima menjadi muridnya. Sampai ketiga kali terakhir, nah lalu Sang Tathagata tahu ini memang umat ini memang sungguh-sungguh mau belajar Dhamma, mau jadi muridku. Baik Sasana atau baik anakku, kalau memang kau mau menjadi muridku, aku akan terima. Cuman dengan satu syarat, yaitu hormati gurumu. Jadi sebelum jadi murid Sang Buddha ya, hormati gurumu, apa yang kamu lakukan kepada gurumu sebelumnya, itu tetap kamu lakukan. Kalau persyaratan ini dipenuhi, baru kamu saya terima menjadi muridku. Ya, apa kira-kira yang bisa dipahami tentang di sini? Paham ya? Ajaran A, anggaplah Buddha ini ajaran B. Ketika dia tahu Sang Tathagata ini bukan muridnya, tapi kalau dia mau masuk ke sini, ya itu syaratnya nomor 3 tadi. Jangan begitu masuk jadi murid B, wah, ini ditinggal semua. Gurunya dicuekin, bahkan takutnya nanti ngomong, itu jelek. Ya, ini yang baik. No, tidak ada tuh. Tetap kamu lakukan seperti kamu sebelum berguru kepadaku. Artinya apa? Hormati mereka. Jangan ditinggal begitu aja. Nggak boleh. Jadi Sang Tathagata ini sudah tahu. Kalau ditinggal oleh murid yang setia dulu, kenapa sekarang ke saya? Apa ada berpikir gurunya? Wah, ini muridku diambil ini. Aku dari kecil didiknya loh. Setelah dia gede, setelah ilmu, semua didapat. Loh kok tiba-tiba, maaf istilah
umumnya di sini loncat pagar kira-kira ya. Ya, itu yang dimaksud apa? Silahkan kamu tetap lakukan, hormati. Ya, jadi jangan ditinggal. Nah, baru lalu diterima. Nah, dari sini kita tahu bagaimana sang Buddha ini untuk meyakini yang namanya sadar keyakinan ini. Seperti itu. Nah, terus Bante lanjut ke yang nomor 2, yaitu wirya, usaha yang semangat. Nah, di sini setiap orang harus memiliki yang namanya wirya, semangat. Baik semangat dalam belajar Dhamma, baik semangat kalau ada adik-adik yang masih kuliah, baik sebagai orang tua yang bergelut di bidang mencari nafkah. Kalau tanpa wirya, tanpa semangat, jangan harap usahanya akan jalan. Sulit. Coba bayangin. Nanti punya orang tua dulu, jam 4 sudah bangun. Karena pekerjaan waktu itu bikin kue. Jam 4 itu sudah mulai nanak beras, apa namanya? Rendam beras. Ya sebelum nasi dimasakkan. Ya ini karena ini akan dijadikan tepung. Ya direndam dulu dikit, lalu diangin-anginin. Jam 4 itu sudah begitu. Datang ke tukang slip, tukang giling. Zaman itu belum ada. Kalau zaman Bante kecil, sewa orang, tetangga, suruh numbuk. Bayangin tuh, jam 4. Bante waktu itu masih kecil-kecil. Masih SD kira-kira ya. Sekarang baru sadar, loh ternyata orang tua kita tuh luar biasa. Itu berdasarkan apa? Ya wirya ini, semangat. Kalau orang tua kita tidak semangat, jangan harap bisa sekolah. Tidak mungkin. Ya, dia berjuang mati-matian demi menghidupi anaknya. Karena zaman dulu tidak seperti sekarang, punya anak 2 cukup. Yang dulu enggak, banyak anak, banyak. Ya. Sekarang baru terpikir, waduh, ini kok jauh sekali. Bante punya bersaudara 7, bayangin. 7. Coba bisa enggak kita punya, maaf, para perumah tangga punya anak 2 atau 3 aja. Sudah puyang ya. Dulu, zamannya Bante kasih bubur aja udah oke, tidak nuntut. Sekarang anak mana mau? Pak mah apa? Kentucky. Ya, zamannya berubah. Ya, itu beda jauh. Nah, di sini yang namanya wirya ini sangat berperan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai adik-adik yang masih sekolah, tentu dia akan semangat belajar. Kalau udah ada semangat, dia akan cuek-cuek aja dengan pelajarannya, akan rugi sendiri. Demikian pun seperti Bante menjalani kehidupan sebagai seorang semana, seorang biku ini, juga dengan semangat. Walaupun Bante sudah tua, tapi Bante tidak pernah kendor. Ya, coba dihitung-hitung, Bante lahir tahun 1952, sekarang kira-kira umurnya berapa? Coba hitung, sekarang tahun 2024, Bante lahir tahun 1952. Coba hitung. Betul, tahun ini masuk 72. Ya, jadi Bante juga ingin tahu apakah di sini ada yang umurnya kepala 7 atau mungkin lebih? Wah, ada. Ini seangkatan Bante ini. Ya. Wih, Ibu luar biasa. Benar. Dalam usia yang cukup senja ini, seumuran Bante ini, masih mau belajar Dhamma. Bayangin. Ya, jadi yang muda-muda loh, lihat, ini contoh yang real. Sama seperti Bante. Bante ingin kehidupan Bante sebelum Bante meninggal, Bante mau berbuat kebajikan sebanyak mungkin. Yaitu masuk menjadi seorang biku dengan meninggalkan semua keluarga, meninggalkan semuanya. Dengan tujuan apa? Untuk mempelajari Dhammanya kan bisa kita berbagi. Selain untuk diri sendiri juga berbagi untuk umat. Itu tujuan yang utama. Jadi itu yang membuatnya semangat. Kapan lagi? Kalau Bante ditanya, kesempatan kedua ada enggak? Belum tentu. Ya,
Mungkin tahun depan sudah mulai stroke. Bisa ya? Lah, ini kan kita tak tahu. Loh, kok tiba-tiba kakinya kok ringan satu? Biasanya orang stroke itu begitu. Dia tak tahu dirinya stroke. Kok jalannya kok rasanya ringan kakinya nih. Kadang baru diperiksa, stroke, tambah stres lagi. Kalau sudah dibilang stroke sama dokternya, stres lagi. Waduh, tamatlah aku kan begitu. Ya, nah jadi sebelum itu, jadi penting kesempatan. Nah ini didukung oleh apa? Wirya, semangat tadi. Ya jadi wirya ini sangat penting dalam posisi apapun. Ya, baik yang tua, baik yang muda, apalagi yang tua ya. Ya lebih harus mantap lagi. Nah ini termasuk salah satu wirya. Kedua sati, jadi kemampuan mengingat atau waspada. Ya ini penting ketika Bapak Ibu mau ke Wihara Dhamma Caku ini, kan kesininya pakai kendaraan ya. Ada yang pakai Gojek? Belum ya? Ya. Kalau pakai Gojek kan satinya tidak serius. Orang dibonceng aja kan tidak apa-apa ya, tak tahu nyampe di sini. Tapi kalau nyetir, sati ini penting. Lihat spion dulu, kiri kanan, nanti tiba-tiba ada orang nyelonong, ces. Ya, belum lagi ketemu pempatang. Ada relawan yang mencari uang makan secing noceng kan, di pempatang itu. Ya kita kan konsentrasi, ceret, buka jendela, seret, secing. Ya, noceng, oke. Goceng, ya ada apa-apa juga. Sesuai kemampuan ya. Mereka tuh berjemuran hanya mencari uang cecengan. Ya, kita berdana juga. Cas, lepas. Jadi sati di sini perannya memperhatikan kiri kanan apa yang sedang kita lakukan. Dan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dalam artian baru punya kendaraan ya jangan ngebut. Ya, aduh lihat Jamit lat nih mau ke Dhamma Caku nih, aduh mau dana makan ini lah, Bandi sudah makan nih, wah kejar-kejar, jangan. Ya, itu nanti sati kita akan hilang. Di jalan kita nggak tahu, tiba-tiba ada orang ngerem di muka, tiba-tiba ada orang nyelonong nyalip dari kiri, dari kanan, tet menbel, saya potong. Bandi pernah duduk di muka. Ikut juga sama sopirnya ngirim kaki Bante main juga. Tiba-tiba, wadah supir, apa ini? Keenaknya. Ngambil jalur, tidak ngomong apa, masang rating, tiba-tiba ngomong ya. Ini emosi bisa timbul. Itu jelas. Jadi sati ini penting untuk kita sedekah ya. Orang dia itu orang nggak beres kok rasanya marah-marah ya. Ingat dengan sati kesadaran, marah-marah itu tidak baik ya kan. Nah, ini juga penting penanamnya sati. Nah, yang nomor 4 yaitu samadhi, pemusatan pikiran dengan teguh. Nah, ini gandengannya. Sati dan samadhi. Samadhi ini memperkuatkan dengan teguh apa yang sedang kita kerjakan itu. Jangan sampai goyah, kurang kuat gitu ya. Dalam artian yang mendukung sati ini ada kaitannya dengan samadhi ini. Nah, yang terakhir yang disebut panya kebijaksanaan. Nah, ini juga penting. Di rumah, dimanapun, sifat bijaksana ini jangan sampai diabaikan. Ini penting. Kenapa? Misalnya contoh di rumah tangga lah. Boleh bilang kita sudah punya anak 2 misalnya ya. Satu, ini kan hari libur, hari Minggu. Satunya minta, ayo ke puncak Bogor. Nah, cari angin sejuk kan. Di Jakarta nih. Terus yang satunya, bosan udah sering ke sana. Ke pantai Ancol aja, main air laut. Nah, lalu gimana? Ini orang tua. Satu minta ke puncak, satu minta ke pantai. Kan berseberangan. Satu ke gunung, satu ke pantai. Lalu letak bijaksananya sebagai orang tua seperti apa? Coba. Boleh. Tapi dua-duanya kecewa. Ada solusi. Tapi solusi ini belum tentu benar menurut Bante ya. Gimana caranya nih ya anak-anak agar adil. Agar kita bijaksana, kita bisa ngambil jalur tengah.
dengan terpaksa keluarkan uang. Nah, satu minta ke pantai, satu minta ke puncak. Papa ini bingung nih. Jadi papa mau ngambil jalan tengah aja biar adil ya. Ini uang 200, ini uang 200. Sekarang papa kasih solusi ke mall. Nah, ya kan? Jadi kira-kira anak ini gimana? Kalau dia ke puncak, ini yang protes. Kalau ini ke pantai, ini yang protes. Kalau sudah tengah-tengah, dapat uang, dapat cuci mata, dapat belanja, dapat makan. Apa enggak happy? Ya, ini sebuah contoh yang disebut kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu, kebijaksanaan di dalam kita bekerja, juga apalagi kebijaksanaan yang berorganisasi. Ini penting juga. Karena walaupun organisasi itu ada AED, ART-nya, tapi paling tidak kesepakatan juga digunakan. Asal tidak jauh menyimpang dari anggaran aturan yang di komoditi itu. Ini kadang-kadang kurang dipahami. Dibilang pemimpinnya bukan bijak, dibilang pelin-pelan. Karena tidak tegas, yang lainnya tegas. Pokoknya begini, tidak boleh sesuai dengan anggaran dasar. Nah, ribet akhirnya. Karena kondisi di daerah berbeda dengan di pusat. Di daerah itu kondisinya tidak bisa seperti itu. Kalau kaku dengan aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh di pusat, belum tentu cocok di daerah. Ya, itu Bante mengalami sendiri di organisasi itu. Bante tidak mau menyebutkan apa. Itu terjadi di mana-mana. Lah, lalu kenapa? Ya, bijaksana itu memang sifat seperti contoh tadi. Kita tidak ekstrem ke kanan, juga tidak ekstrem ke kiri. Segala sesuatu diputuskan dengan hati yang bijak. Jadi melihat kiri kanan ini ya lagi kurang harmonis. Jadi kita berusaha dengan bijak menyelesaikan, mencari jalan tengah. Ya, jadi kira-kira contohnya bijaksana ini seperti itu. Ya, jadi dari 5 bala, pancabala 5 itu dhamma yang merupakan kekuatan ada 5. Pertama, sada. Kedua, wirya, semangat. Ketiga, sati. Keempat, samadhi. Dan terakhir, kelima adalah panya, kebijaksanaan. Jadi 5 ini tidak bisa dipisahkan. Ambil satu-satu, tak bisa. Dia akan terkait. Ya, makanya disebut 5 kekuatan, 5 bala. Dhamma yang merupakan kekuatan. Jadi inilah yang mestinya kita berusaha di dalam kehidupan kita sehari-hari ini mengikuti 5 bala ini. Ya, kalau kita ikuti ini, saya Bante yakin bahwa akan kendala-kendala apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini bisa teratasi. Misalnya walaupun bisnisnya kurang lancar, kalau tidak ada semangat, tidak bisa bangkit lagi. Wadah, biar dah. Cuanku telah hilang, daganganku tahu ya? Tahu bahasa ini to nih? To ini rugi. Tidak ada cuan. Padahal kalau dia semangat, wirianya jalan di sini, dia akan berusaha lagi. Wah, mungkin ini dagangan tidak cocok nih. Ganti aja dah. Bikin usaha apa. Yang penting bisa beli beras, bisa makan keluarga dulu ya. Jangan berpatokan saya harus bikin ini. Ya harus buka toko seperti ini. Ya sekarang kalah toko sama Indomaret. Banyak toko-toko yang kecil-kecil dulunya hidup. Maaf ini bukan menjelekkan ya. Enggak. Efeknya begitu. Yang kecil-kecil hilang. Sekarang orang gaya sedikit-sedikit belanja Indomaret. Masa beli seperni Rp1.000 di Indomaret. Kasihan dong warung tetangga kita. Sana dong beli itu sama. Harga 1.000 juga. Ya karena gengsi dong. Gaya. Kemana? Ke Indomaret. Ke itu, swalayan itu. Cuma beli mie. Cecing-mocing. Ya gayanya kayak wow. Ya. Ya, ini sedikit
contoh. Ya, kita mesti tahu situasi kita seperti apa, bagaimana kita menggunakan dalam sada, wirya, sati, samadhi, dan panya ini sebaik-baiknya. Ya, demikian yang Bante dapat sampaikan. Semoga apa yang Bante sampaikan ini bisa ada hikmah yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabe sata bawandu suki tata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.